Ya, halo, selamat pagi. Jadi hari ini kita sedang membelah mesin CZ 150C, ya, motor 2 langkah. Kita barusan belah untuk lihat dalamannya. Nanti kita akan bahas juga mungkin sedikit tentang mekanisme atau prinsip kerja motor 2 tak. Ya, nanti kita bahas sedikit ke sana untuk konten kali ini. Ya, jadi motor CZ atau mungkin orang banyak yang menyebut Jawa CZ, yang ini adalah yang CZ 150C, serinya 150C, cc-nya 150. Dia motor 2 tak, twin port. Jadi twin port itu sehernya pistonnya 1, tapi untuk exhaustnya ada 2, twin. Ya, twin exhaustnya twin port. Ya, 150 cc kebetulan sedang kita inspeksi dan kita bikinkan konten. Kita mau lihat dalamannya seperti apa dan nanti mungkin akan kita berikan gambaran prinsip kerja motor 2 tak. Ya, jadi ini kebetulan sudah saya belah ya mesinnya, jadi biar kelihatan dalamnya. Ya, secara umum di mesin ini terbagi menjadi 2 bagian, 2 ruang, 2 kompartemen. Yang pertama sisi kiri ini, ya, ini ada batasnya ini. Sisi kiri ini gearboxnya. Ya, jadi CZ 150C ini memiliki 3 percepatan. Nah, ini untuk bagian kiri ini ada 3 baris 3 staf ya. Ini untuk mekanis persnelangnya, masuk gigi sama kickstarternya ada di satu ini. Kemudian yang 2 ini untuk mengatur gigi percepatannya. Nah, itu kompartemen pertama, ruang pertama sisi kiri ini gearboxnya, cukup simpel ya, cukup simpel. Kemudian yang sisi kanan ini untuk cranknya, bandulnya. Ya, kemudian di sini ada coakan untuk karbu. Karbu nanti di sini. Ada manifoldnya, karbunya di sini. Jadi nanti masuk lewat sini untuk bahan bakarnya. Ya, untuk pembagian ruangan mesin CZ 150 cukup sesederhana ini. Oke, kalau untuk sisi gearbox nanti mungkin nggak banyak kita bahas ya, karena ya prinsipnya untuk mekanisme gigi aja ya, masuk 1, 2, 3 percepatan. Mungkin nanti kita akan banyak melihat di prinsip kerja, cara kerjanya. Nah, kebetulan ini juga kemarin baru saya rebuild untuk bandul dan stang sehernya. Nanti juga kita ukur untuk catatan kita jika suatu saat nanti mungkin mau dicarikan padanannya untuk motor Jepangan, misalnya stangnya panjangnya berapa, terus diameter yang di bandul sama diameter yang di piston berapa, terus kemudian nanti kita ukur juga pistonnya diameter berapa, diameter piston, kemudian diameter pin, kemudian jarak dari lubang sini ke sini ke mahkotanya ini berapa. Jadi nanti suatu saat misalnya harus diganti pakai substitusi apa, motor apa yang lebih mudah dicari, nah nanti kita udah tahu ukurannya.
Baik, lanjut ya. Jadi ini bagian bottom end ya, bagian bawah. Kemudian kita beranjak ke atasnya, ini ada boringnya ya. Jadi boring untuk CZ atau rata-rata motor 2 tak itu di boringnya ada beberapa lubang tuh ya, ada beberapa lubang. Ini exhaustnya ada 2 twin port. Nah, ini lubangnya, lubang untuk knalpotnya. Kemudian di ya knalpotnya di bagian bawah tuh, kiri kanan tuh ada lubang juga, itu untuk perpindahan bahan bakar dari bawah ke atas piston. Kemudian yang terakhir nih lubang yang dari karbunya, nanti untuk dihisap ketika piston naik ke atas, dia akan menyedot bahan bakar. Nah, ini untuk boringnya ya, boringnya modelnya seperti ini, jadi bawahnya panjang dan ada coakannya. Dan coakan ini selaras dengan coakan pistonnya, karena nanti ada fungsinya, nanti kita akan bahas ya. Jadi ada coakan, ada lubangnya itu. Kalau 2 tak kan memang seperti itu. Kemudian bottom udah, boring. Kemudian headnya tutupnya cukup simpel. Kubah untuk kompresinya seperti itu, simpel aja ya, simpel aja. Kemudian ada lubang untuk busi ya, lubang untuk busi ya. Jadi bagian dari motor 2 tak selain bottom, boring, dan juga ada headnya. Oke, kita nanti akan beranjak ke cara kerja mesin 2 langkah ya, dari kapan bahan bakar itu disedot masuk, terus kapan dia dikompresi, kapan tenaga, kapan buang. Jadi kalau mesin 4 tak 4 langkah, itu langkah pertama adalah langkah isap, yang kedua kompresi, yang ketiga ini usaha, yang keempat ini buang. Nah, kalau mesin 2 tak atau 2 langkah itu nanti sebenarnya ya prinsipnya 4 ini, cuma dia ada penggabungan. Jadi ada ketika kompresi itu sekaligus dia isap ya, ketika langkah usaha dia itu sekaligus buang ya. Jadi nanti akan kita lihat cara kerjanya lebih detail lagi. Oke, lanjut. Jadi ini piston sementara saya pasang, tapi memang untuk sementara ya, jadi pistonnya pennya juga enggak saya pasang sempurna ya, untuk melihat posisi aja. Jadi ini posisi terendah pistonnya ada di situ. Kemudian di kiri kanannya sebenarnya nanti ada boringnya, boring 2 tak tuh masuk sampai dalam. Nah, ini boringnya. Ini boringnya nanti masuk sampai dalam, posisinya di sana. Ya, posisinya ada di sana nih. Oke, boringnya masuk. Jadi masuk sampai sini nih, masuk sampai sini. Jadi nanti kiri kanannya ada boringnya masuk. Oke, kemudian di boring ini ada lubang untuk ini ya, lubang untuk masuknya bahan bakar ya, untuk karbu ini dari sini. Satu, kemudian lubang untuk ini di sisi atas, yang lain udah nggak ada lubangnya di boring bawah ini. Kenapa untuk lubang yang lainnya posisinya tuh lebih di atas dari lubang karbu. Ya, jadi ini lubang karbu tuh di posisi bawah, yang ini lebih atas nih, baik untuk perpindahan bahan bakar maupun untuk buang, itu di atasnya posisi dari karbu ya, posisinya di atas sekitar di sini. Oke, karena itu nanti ada fungsinya. Jadi isapnya itu ada di sisi bawah, terusnya ada coaan untuk perpindahan. Oke, jadi balik lagi ke sini.
Ya, balik lagi ke sini. Ini posisi terbawah dari piston. Posisi terbawah dari piston, posisi ininya tertutup. Ya, tertutup. Posisi untuk lubang inletnya. Lubang inletnya itu posisi tertutup piston. Jadi ini posisi bahan bakar udah berada di atas. Nah, dari mana posisi ini? Oke, kita urutkan ya. Ketika piston naik, bentar, kita naikkan dikit ya. Piston naik, sini di atas ini ada bahan bakar, maka terjadi kompresi. Kompresi ada api dari busi meletik. Nah, kemudian setelah itu terjadi langkah usaha turun, jadi kompresi. Tapi begitu ini bersamaan dengan ini naik, striker naik, di sini terbuka. Jadi karena ini vakum ya, ruangan yang vakum, hampa udara. Begitu ini naik, ini nyedot, ada aliran bahan bakar yang masuk. Jadi bersamaan antara kompresi meledak, kemudian bahan bakar juga masuk. Itu satu langkah ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh mesin 2 tak. Jadi dia akan sedot bahan bakar dari sini bersamaan dengan kompresi. Kemudian terjadi ledakan, dia akan mendorong piston ini ke bawah, pelan-pelan mendorong ke bawah. Nah, bahan bakar yang tadi masuk itu mulai tertutup. Kemudian yang udah terlanjur masuk bahan bakarnya di sini, ini akan ditekan oleh ruang dalam piston ini ke bawah. Ya, ke bawah, akan ditekan ke bawah. Jadi nanti di ruangan ini akan penuh dengan kabut bahan bakar ya, kabut bahan bakar. Di sini itu akan penuh dengan kabut bahan bakar. Makanya nggak boleh ada kebocoran. Di sini harus rapat nih, nggak boleh ada kebocoran karena di dalam sini ada banyak kabut bahan bakar yang ditekan ke bawah. Ya, karena ditekan ke bawah, maka kabut bahan bakar akan nyari celah untuk bergerak. Ditekan ya oleh sisi dalam piston ini ke bawah, dia akan melewati nih. Nah, lewatnya kemana? Lewatnya ke atas. Ini saya ambil tutup satunya belahannya. Dia akan ke sini, masuk ke sini, ke atas. Dia akan ke atas. Nah, posisinya seperti itu ya. Oke, saya coba tutup. Kira-kira seperti itu kalau kita lihat penampang atasnya. Nah, itu kiri kanan ini ada lubang. Jadi yang tadi dimampatkan ke bawah, dia akan naik ke atas. Yang tadi dimampatkan oleh piston sisi dalam, dia akan naik ke atas. Ya, balik lagi ke sini. Nah, piston sampai sisi paling bawah. Ya. Oke, piston posisi paling bawah. Saluran dari bensin tertutup. Jadi sudah tidak nyedot lagi. Bahan bakar pindah ke atas, ke sisi atas ini, ke atas. Nah, apa yang terjadi ketika posisi bahan bakar ke atas? Dia akan mendorong sisa-sisa pembakaran itu keluar. Karena apa? Karena posisinya lubangnya itu sejajar tuh. Ya, ini untuk buangan. Ya, buangannya ada 2. Sementara di kiri kanan sana juga ada yang buat masuk. Jadi bahan bakar masuk dari lubang sini masuk. Dari lubang sini dia akan mendorong sisa bahan bakar keluar. Sisa pembakaran keluar. Kemudian di sini dipenuhi dengan kabut bahan bakar yang belum terbakar. Oke ya, dipenuhi dengan kabut bahan bakar yang belum terbakar.
karena dia tadi mendorong sisa pembakaran, kemudian digantikan dengan kabut bahan bakar yang baru. Nah, setelah itu si piston akan naik lagi. Piston naik lagi secara cepat, maka dia akan mengkompresi tadi bahan bakar yang masuk ke atas tadi. Dia akan mengkompresi, meledak, dan bersamaan itu dia akan nyedot dari sini. Ini masih posisi tertutup. Begitu ini naik set, masuk, nyelip lagi bahan bakar yang baru. Dia meledak, tapi belum dibuang, masih meledak. Dia akan mendorong piston ke bawah. Hasil kompresi yang besar tadi akan mendorong piston ke bawah. Pistonnya ke bawah, sini tertutup, sudah nggak nyedot lagi. Bahan bakar dimampatkan di sini, akan didorong oleh piston sisi dalam ini ke bawah. Karena ke bawah, dia mampat lagi nyari celah untuk naik pakai cowakan ini. Naik pakai cowakan ini, dia akan naik ke sisi sini. Sisi sini masuk ke sana. Nah, itu ada lubangnya. Nah, jadi yang dimampatkan tadi akan masuk ke sini, dari sisi ini ke atas. Dia pindah ke atas. Ya, pindah ke atas, nanti posisinya dia akan berada di atas piston karena pistonnya udah turun. Ya, nah, pistonnya udah turun, nanti posisi bahan bakar yang menyusup tadi posisinya akan ada di atas. Ini posisi paling rendah, akan ada di atas piston. Begitu piston naik, akan mulai dimampatkan, ada percikan api dari busi, akan meledak. Bersamaan dengan kompresi, ini terbuka, ini nyedot. Kompresi selesai, dia akan nendang pistonnya ke bawah. Kemudian yang tadi bahan bakar dimampatkan ke bawah, karena ruangnya terbatas, dia akan nyusup ke atas lewat samping kiri kanan. Nanti ke atasnya sini, sekaligus dorong sisa pembakaran keluar. Nah, begitu seterusnya untuk motor 2 tak ya. Jadi langkahnya sebenarnya prinsipnya sama, ada isap, ada kompresi, ada usaha, ada buang. Jadi 4. Cuma itu dilakukan bersamaan, antara isap dan kompresi itu bersamaan. Yang isap ya kompresi. Makanya desain ini juga ada cowakan-cowakan. Desain untuk piston maupun untuk boringnya itu juga ada cowakan-cowakannya, itu ada maksudnya. Ada maksudnya. Posisi-posisinya juga udah diatur sedemikian rupa. Agak ke atas, agak ke bawah, itu sudah diukur sesuai dengan pistonnya. Maka pemilihan piston 2 tak juga tidak boleh sembarangan, karena harus mengukur tingginya, terus posisi-posisinya, panjangnya, itu harus sesuai dengan boringnya juga. Ya, jadi 2 tak itu prinsipnya antara sedot sama, karena ini tadi ya posisi sedot sama kompresi itu jadi satu. Nah, sedot sama kompresi itu jadi satu. Sini terbuka nyedot, ini kompresi meledak. Begitu turun jadi usaha sekaligus buang. Karena lubang ini kan di sini nih. Lubang exhaustnya di sini, di kiri kanan sini ada lubang untuk dia menyusup ke atas. Jadi 2 langkah untuk 4 fungsi. Oke, simple sebenarnya, mesin 2 tak lebih simple, tapi ya itu yang disebut dengan pembakaran yang tidak sempurna. Dan untuk pelumasannya, untuk piston ya pelumasannya lewat campuran antara bahan bakar bensin premium atau yang setara dengan itu, dicampur dengan oli samping, karena untuk melumasi bagian liner atau boring. Makanya jangan sampai telat untuk oli sampingnya, karena nanti efeknya akan di liner boring ini dan pistonnya. Oke, secara garis besar prinsipnya itu. Nanti kita akan mulai ukur untuk baik piston,
kemudian pen pistonnya, kemudian nanti mungkin bandulnya juga, stangnya panjangnya berapa ya, untuk catatan supaya nanti kalau suatu saat perlu substitusi itu bisa tahu harus disubstitusi dengan motor berapa, motor apa, yang penting ukurannya tahu berapa. Ya baik, kita akan mulai ukur untuk pistonnya dulu ya. Untuk pistonnya nanti ya saya nggak tahu ini standar atau enggak ya, masih ukuran standar atau enggak ya, mungkin udah enggak juga nih. Kita ukur jadi kisarannya aja. Jadi untuk pistonnya itu kisaran dalam milimeter itu 58 ya. Piston, diameter piston itu 50. Bentar, kita fokuskan dulu. Oke, kita coba fokuskan ya. 58 ya. 58 untuk pistonnya, diameter piston. Kemudian diameter untuk pinnya, diameter pinnya itu sekitar berapa itu? 14 ya, 14 ya, diameternya sekitar 14 ya, enggak nyampe 15, 14. Oke, diameter pinnya 14. Kemudian panjang dari ujung atas lubang pin ke mahkotanya ya, itu sekitar 25 mili ya, 2,5 cm, 25 mili. Oke, terus kemudian panjang ya, panjang keseluruhan dari bawah sampai atas itu sekitar berapa itu? 73 ya, 73 ya, kayaknya sekitar 73. Oke, untuk pistonnya ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke stangnya, cuma ini saya nggak akan lepas karena dia udah terpasang bagus ya. Jadi untuk ini stangnya kita akan coba ukur di tempat aja. Jadi mungkin nanti ada beberapa ini ya center to center ya, center to center itu center to center sekitar, bentar, center to center kita ukur 11 ya, 11,5, jadi 115. Coba kita fokuskan agak deket ya, bisa nggak kira-kira biar agak kelihatan ya. Ini sekitar 11,5, nggak kelihatan ya. Oke, sekitar 11,5 ya, 11,5 cm atau 100 ya, kita ukur lagi soalnya udah terpasang jadi mungkin agak sedikit kesulitan ya kita. Kita kunci ya. Kita coba fokuskan ya, 11,5 ya, 115 mili. Kemudian untuk diameter tadi udah ya, sekitar 14 ya, 14. Kemudian untuk diameter pen yang dibandul ini ini pen bandul kemarin saya ada
ada ini secondnya, bentar karena saya ganti ban bandulnya. Nah ini untuk ban bandulnya, ini kemarin saya ganti ya, sekitar 19 ya, ban bandulnya sekitar 19. Nah, untuk panjang ban bandulnya sekitar 46 mili atau 4,6 cm. Oke, kemudian untuk diameter ya, diameter bandulnya kita ukur, coba ukur ya. Diameter bandulnya kita ukur berapa coba, 10 ya, 10 100 mili atau 10 cm. Kemudian untuk lebar kita coba ukur ya, sekitar 46 lebarnya, sekitar 46 bandul kiri kanan ya, sekitar 46 atau 4 cm lebih 6 mili ya. Jadi ukuran-ukuran ini sudah kita rekam, jadi nanti kalau untuk suatu saat perlu ganti dan kita kesusahan untuk mendapatkan yang orisinil, kalau misalnya ada spare part mungkin substitusi Jepangan, setidaknya ukurannya kita sudah tahu. Baik, untuk kali ini kita cukupkan sekian ya konten untuk motor 2 tak, yaitu CZ 150C tahun 5152. Nah, saya masih ada satu lagi, itu satu box ya, box itu motor MZ 125 MZ RT 125 garis miring 2 yang masih belum saya rakit. Itu nanti akan kita rakit dan kita bikinkan kontennya sekarang untuk ini. Sementara untuk Ariel juga masih belum selesai, tapi sudah lumayan kita mulai rakit. Oke, itu dulu dan terima kasih.